Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Saputra dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu materi tentang peran pendidikan atau yang disebut dengan peran pendidik. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita harus paham terlebih dahulu apa sih pengertian pendidikan itu. Oke, kita lanjut ke slide pertama. Jadi, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses, cara, dan perbuatan. Dan semuanya itu tentunya kita butuh bantuan dari seorang guru atau yang bisa disebut dengan tenaga pendidik. Mari kita bahas apa saja sih peran pendidik itu. Oke, slide berikutnya. Jadi, guru juga termasuk peran pendidik yang dapat didefinisikan sebagai seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih siswanya agar dapat memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya, seperti yang digambarkan dalam semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karso, dot wuri handayani. Dari depan memberikan contoh tauladan, dari tengah-tengah memberikan semangat, dari belakang memberikan dorongan. Jadi seorang guru itu harus mampu menjadikan dirinya itu contoh bagi anak didiknya, baik sikap atau adab terhadap orang yang lebih tua darinya maupun pola pikirnya. Oke, slide berikutnya. Apa saja sih peran pendidik itu sendiri? Nah, peran pendidik itu terdapat bermacam-macam peran. Yang pertama, peran menjadi motivator. Pendidik harus pintar dalam mengambil peran sebagai pemberi semangat pada siswa supaya selalu kuat menghadapi tantangan yang ada di depan matanya dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Seperti halnya siswa mendapatkan tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik atau guru yang sangat susah sehingga siswa tidak bisa mengerjakannya. Oleh karena itu, sebagai motivator, guru harus bisa memberikan semangat kepada siswanya, meyakini siswanya bahwa siswa itu harus bisa untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, supaya siswa itu semangat lagi dalam mengerjakannya dan tidak putus asa. Yang kedua, menjadi inspirator. Peran pendidik juga tidak hanya pintar dalam menjadi motivator, tetapi juga pintar dalam menjadi inspirator bagi siswanya, sehingga mereka senantiasa tergerak untuk berkarya, bersemangat dalam menggapai cita-cita, dan juga semangat untuk berprestasi, maupun itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Oke, slide berikutnya. Yang ketiga, sebagai perencana pengajaran. Jadi seorang pendidik itu harus diharapkan bisa untuk merencanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Untuk itu, ia harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenal proses pendidikan. Yang keempat, pendidik sebagai mediator. Seorang pendidik hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih
mengefektifkan proses belajar mengajar. Jadi seorang tenaga pendidik atau guru itu harus mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang cukup luas, sehingga dapat melancarkan proses kegiatan belajar mengajar. Oke, berikutnya yang kelima, pendidik sebagai klimator. Pendidik harus bisa berperan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan, dan jangan sampai membuat suasana kelas menjadi bosan karena akan menghambat kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai tenaga pendidik atau guru harus pintar mencari iklim belajar yang menyenangkan, iklim belajar yang asik, dan iklim belajar yang disukai siswa, dan tidak menjadikan iklim belajar itu yang sangat tegang sehingga siswa tersebut tidak betah belajar di kelas, sehingga materi yang diberikan juga tidak akan membuat siswa itu paham. Oke, yang keenam, pendidik sebagai instruktur. Sebagai instruktur, pendidik juga harus bisa bertanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Semisal seperti siswa ada yang sedang berkelahi, siswa terkena atau mengalami masalah di dalam kelasnya, atau hal yang tidak diinginkan dengan dirinya, sehingga kita bisa bertanggung jawab kepada siswa tersebut dan kelas berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Oke, slide berikutnya. Sekian dan terima kasih. Oke, cukup itu saja materi yang saya dapat berikan kepada teman-teman. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan berguna bagi semua orang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.